Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi bersama saya Dede Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji wet atau wet test dengan menggunakan SPSS. Uji ini merupakan salah satu cara atau metode untuk mengatasi terjadinya gejala heteroskedastisitas. Pada materi sebelumnya, saya telah membahas terkait uji Glasser dan uji Fak dalam mengatasi gejala heteroskedastisitas. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Lynn White pada tahun 1980. Beliau merupakan seorang profesor ilmu ekonomi dari Universitas California. Jika rekan-rekan semua suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan support dengan cara klik like, share, jika bermanfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Uji wet atau wet test dapat dilakukan dengan cara meregresikan residual kuadrat dengan variabel independen, kuadrat variabel independen, dan perkalian atau interaksi antar variabel independen. Berikut merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam pengujian wet test, di mana ini adalah model regresi linear berganda. Hasil dari estimasi model regresi akan menghasilkan nilai error. Kemudian ini adalah persamaan daripada regresi, di mana uji ini mengasumsikan bahwa error varian merupakan fungsi yang memiliki hubungan dengan variabel independen, kuadrat pada masing-masing variabel independen, dan interaksi antar variabel independen. Kemudian kita merumuskan atau menentukan hipotesis di mana H0 itu tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan HA ini terjadi masalah heteroskedastisitas. Ukuran sampel N dan koefisien determinasi R² diperoleh dari regresi yang akan mengikuti distribusi C² dengan derajat kebebasan jumlah variabel independen atau jumlah konferensi regresi di luar intercept. Ini adalah formula ini dari modus Mary ya, di mana N ini merupakan jumlah observasi atau sampel, R kuadrat atau R², di mana ini untuk menentukan nilai C² hitung. Untuk menentukan ada atau tidaknya terjadi masalah atau gejala heteroskedastisitas, bisa menggunakan grafik scatter plot, bisa juga menggunakan analisis statistik seperti itu. Di mana kita menggunakan uji wet, maka membandingkan antara nilai C² hitung dan C² tabel. Jika nilai C² hitung itu kurang daripada C² tabel, maka H0 diterima, yang berarti tidak terjadi masalah atau gejala heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai C² hitung itu lebih besar daripada C² tabel, maka H0 ditolak, yang berarti terjadi masalah heteroskedastisitas. Di sini ada dataset, jumlah observasinya itu sebesar 90 ya, jadi N 90 seperti itu. Kemudian di sini ada variabel CR atau current ratio untuk X1, ROE untuk X2, return on equity, dan SP atau stock price atau harga saham itu sebagai variabel Y. Kita copy terlebih dahulu. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Di data view atau variable view untuk kategorinya atau pendefinisiannya dari variabel masing-masing variabel data view, kita klik kanan, kemudian paste with variable name. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk emitting name kita tuliskan aja di sini sebesar 60.
Untuk desimal, untuk tahun kita pakai 0 ya, seperti itu. Oke. Kemudian klik menu Analyze, Regression, Linear. Pada jendela box Linear Regression, masukkan CR dan ROE pada Independent, SP pada Dependent. Kemudian klik Item Plot. Di sini Z-Pred masukkan ke X dan X-Traced masukkan ke Y. Kemudian Continue. Pada item Save, klik di Residual Standardized, kita tick mark. Kemudian kita klik Continue. Oke. Nah, kita langsung ke item chart. Di mana pada item chart ini kita bisa lihat grafik scatter plot. Pada titik-titik plot ini membentuk pola tertentu. Ya. Jadi dapat disimpulkan terjadi masalah atau gejala heteroskedastisitas. Kemudian pada unstandardized tadi menjadi variabel baru yaitu res_1. Kemudian kita kuadratkan residualnya, klik menu transform, klik compute variable. Di target variable kita tuliskan U2i. Kemudian di numeric expression masukkan atau input res1 dikali menggunakan bintang ya, seperti ini. Kemudian klik lagi res1. Kemudian kita klik OK. Sehingga terdapat variabel baru yaitu U2i. Kemudian kita kuadratkan lagi variabel independentnya. Klik menu transform, kemudian compute variable. Di sini kita reset terlebih dahulu. Di sini di target variable kita tuliskan CR quad. Pada type and label kita tuliskan X1. Kemudian kita klik continue. Ini kuadratnya. Pada numeric expression CR dikali CR. Kemudian kita klik OK. Maka terdapat variabel baru. Kemudian klik lagi menu transform, compute variable. Di sini kita reset ROE. Kemudian ini kita tuliskan kuadratnya. Di tipe and label kita tuliskan di sini X2 seperti ini. Kemudian kita klik continue. Pada numeric expression ROE dikali ROE. Kemudian kita klik OK. Dapat variabel baru seperti itu. Kemudian kita klik lagi item transform atau menu transform, klik compute variable. Kemudian kita reset terlebih dahulu. Di sini kita di target variabelnya kita tuliskan interaksi ya, seperti ini. Pada numeric expression CR dikali ROE seperti ini. Di tipe and labelnya kita bisa menuliskan X1 dan X2 seperti ini. Continue. Oke. Nah, hasilnya adalah di sini variabel baru yaitu interaksi. Kemudian klik lagi menu Analyze, Regression, dan Linear. Di sini kita reset terlebih dahulu. Pada U2i kita masukkan ke Dependent, CR, ROE,
CR kuadrat, ROE kuadrat, dan interaksi kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil atau output untuk pengujian uji wet. Kemudian untuk menentukan nilai C-square hitung, berarti N dikali nilai R-square-nya ya pada modul Sumery. N jumlahnya adalah sebesar 90 dikali 0,031. Kita menggunakan Excel aja dalam perhitungannya. 90 dikali 0,031. Hasilnya adalah 2,79. Ini untuk C-square hitung. Kemudian kita untuk menentukan C-square tabel itu K dikurang 1 ya, dimana K-nya ini berjumlah 2 variabel independen dikurang 1, jadi 1 ya. Jadi kita bisa melihat C-square tabelnya, dimana 1 berarti ini ya 0,05, jadi C-square tabelnya adalah 3,841. 3,841. Artinya di sini C-square hitung itu lebih kecil daripada C-square tabel. Maka bisa kita simpulkan ketika nilai C-square hitung itu kurang daripada atau lebih kecil daripada C-square tabel, maka H0-nya diterima, yang berarti tidak terjadi masalah atau gejala heteroskedastisitas untuk pengujian wet test seperti itu. Cukup sekian terkait cara mengatasi gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan uji wet di SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semangat untuk penelitiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.